Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada di Tuton Kelas Pengantar Bisnis EKMA 411 di sesi yang ke-8 dengan pembelajaran mengenai lingkungan bisnis serta etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pada pembelajaran ini, mahasiswa-mahasiswi diharapkan nantinya mampu menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap perusahaan serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang ada pada stakeholder sehingga dia terkena pada kegiatan perusahaan. Dan yang kedua, mengenai hubungan lebih lanjut antara nilai yang dimiliki oleh manajemen dengan etika bisnis dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau yang kita kenal dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Kalau boleh menggambarkan, maka kita bisa bayangkan perusahaan itu seperti sebuah kapal yang berada di tengah lautan. Kapal tersebut tentunya tidak bergerak di tengah kehampaan, tetapi berada di tengah arus dan di tengah gelombang dengan angin yang menjadi bagian dari lingkungannya. Nah, sama juga dengan bisnis. Setiap perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan bisnis yang mencakup faktor-faktor eksternal maupun faktor-faktor internal yang ada di dalamnya. Memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis ini adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah kompetisi bisnis yang semakin ketat. Sehingga secara khusus pembelajaran untuk modul ke-8, mahasiswa-mahasiswi diharapkan mampu untuk menganalisis lingkungan umum perusahaan, lingkungan khusus, para pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder, dan pembagian stakeholder berdasarkan aktivitas perusahaan. Menjalankan bisnis bukan hanya bicara soal keuntungan, tetapi juga bicara tentang yang tidak kalah penting yaitu etika dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Etika bisnis mengajarkan untuk bertindak jujur, adil, menghormati norma-norma yang berlaku baik dalam hubungannya dengan konsumen, karyawan maupun masyarakat luas. Sementara tanggung jawab sosial adalah satu kontribusi yang nyata dari perusahaan atau bisnis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, sekarang banyak perusahaan yang mengadopsi konsep ini dengan ramah lingkungan, mendukung pendidikan, memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar, dan lain-lain yang tidak hanya berguna untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi dunia. Selanjutnya, pada modul ke-9 nanti mahasiswa-mahasiswi akan belajar sehingga dapat menjelaskan mengenai pengertian etika dan etika bisnis, isu-isu yang ada di dalamnya, standarnya, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan, berbagai perspektif mengenai tanggung jawab sosial, tahap-tahap perkembangannya, dimensi-dimensinya, dan juga agenda tanggung jawab sosial perusahaan di Asia ke dalam 10 tahun ke depan, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Selamat membaca materi yang sudah disediakan, mengerjakan latihan-latihan yang ada. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Mari kita sama-sama belajar.